Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Tiara dengan NIM C1F021085. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Akad Mudharabah. Pertama yaitu pengertian akad mudharabah. PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana atau sahibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana atau mudharib, bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial yang ditanggung oleh pemilik dana. Dari sistem mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Yang ketiga, mudharabah musyarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dasar syariah transaksi mudharabah. Yang pertama, Al-Quran. Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang kedua, As-Sunnah. Dari Salih bin Su'aib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, ijma. Kesepakatan para ulama mengenai boleh mudharabah dikutip dari Wahbah al-Juhli. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak ada seorang pun dari mereka para sahabat yang menyanggahnya ataupun menolaknya, dan otomatis hal tersebut menjadi konsensus. Rukun transaksi mudharabah. Yang pertama, pelaku. Kedua pihak transaktor di sini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut syahibul mal atau rabbul mal, sedang pengelola modal disebut mudharib. Yang kedua, objek mudharabah. Objek mudharabah meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Yang ketiga, ijab kabul. Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela antara minkum. Yang keempat, nisbah. Keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad mudharabah. Prinsip pembagian hasil. Dalam mudharabah, istilah pembagian keuntungan dan kerugian atau profit and loss sharing tidak termasuk kerugiannya. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana, tidak diprediksi hasil usaha.
Pengakuan akuntansi PSAK 105. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah. Sesuai dengan hukum syariah, modal harus diketahui baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan hal ini akan merupakan dasar dari penilaian, di mana keuangan mudharabah disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan pemberian modal harus disepakati, yakni pemberian dalam bentuk tunai. Pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan mudharabah telah dijelaskan Badan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah sebagai berikut. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah, dan jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai, disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Terdapat 3 jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musitarqarah, yang didasari oleh prinsip-prinsip syariah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Rukun transaksi mudharabah meliputi pelaku, objek mudharabah, ijab kabul, dan nisbah. Keuntungan dengan prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil. Perlakuan akuntansi dalam mudharabah mengacu pada PSAK 105, di mana pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah harus sesuai dengan hukum syariah. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.